industrial itu juga crash, Telkom juga ada crash. Tapi yang naik itu yang lucu-lucu. Sorry ya, di ISG ini top 10 market cap-nya itu ada berapa di steroid. Di BRI sekarang bukan artinya nggak bisa 3,5 nih, bisa juga 3.000. Karena at the end Indonesia ini duit orang asingnya banyak. Harusnya beli Astra sekarang CAGR 20% dapat. Ya. Kalau memang mau sabar nunggu ya. Bagi dividen aja mungkin bisa 50% itu ya. Kalau dapat tirte kurang lebih kan bisa 5%. Boleh disebut gak sih kok buat teman-teman? Halo teman-teman, welcome to Chatting. Nah, di video kali ini kita ingin ngobrol-ngobrol singkat nih mengenai ya tahun baru lah ya. Ini kan tahun baru, kita bisa recap sedikit what's happening in 2024 dan saya yakin kita sebagai investor pasti banyak yang nanya-nanya, ini 2025 gimana nih? Banyak yang bilang bakal crash, banyak yang bilang ekonomi baik-baik saja, ada yang bilang Warren Buffett stay cash. Nah, coba kita pingin diskusi nyantai aja ya. Ini kita nggak ada skrip, langsung ngobrol nyantai aja sama teman-teman dari tim Ting, ada Samuel, Kosum, Billy, pasti udah pada tahu lah. Oke, mungkin pertama-tama kita nanya ke yang paling senior dulu kali Kosum. Paling senior. Kita rekap sekilas di 2024, what's happening kira-kira? Yang udah terjadi gitu. Oke, kalau yang terjadi sih kalau kita perhatiin ya, mungkin kalau kita lihat secara market mungkin yang saham yang naik banyak itu mungkin di sektor kalau kita lihat ya mungkin properti ya. Tapi I think di dalam secara real GDP atau revenue yang di-generate itu sebenarnya nggak terlalu signifikan. Kalau kita baca benar-benar detail itu sebenarnya di construction yang banyak tinggi. Jadi di tahun ini ya sebenarnya di construction terutama di data center itu investmentnya gede banget. Nah, jadi kita bisa lihat ya waktu itu mungkin udah pernah bahas TOTL juga ya Jo ya di chatting ya. TOTL mendapatkan rezeki banyak banget ya di secara revenue-nya dan sebenarnya banyak construction yang lain juga tanda petik ya IKN gitu segala yang ngedongkrak lah secara ekonomi. Tapi kalau kita lihat di capital market sebenarnya perusahaan batubara juga mendapatkan rezekinya walaupun sebenarnya harga batubara udah turun ya. Tetap itu ngedongkrak secara ekonomi sangat besar sekali. Jadi I think pertambangan terus mungkin the last quarter ya itu mungkin juga sawit ya harga CPO price juga naik. I think so far sih masih ceritanya masih mirip-mirip. Cuma the next year ini ya mungkin bisa sedikit berbeda nih. Ya kan? Karena kalau saya lihat sendiri ya misalnya kayak di US, kalau US lagi ramenya tahun ini AI. Tapi AI apakah bring the value to company-nya? Kalau kita lihat PE-nya gede sekali. Di US in aggregate di market tuh PE-nya 30. Di Indonesia mungkin sekarang PE 11 ya. Agregat ini sebenarnya udah rada crash ya. Crashnya itu terjadi di bank-bank gede. Terus ada malahan yang market leader di consumer goods juga crash ya. Tapi udah comeback lagi. Terus market leader di bidang industri ya, industrial itu juga crash. Telkom juga ada crash. Tapi yang naik itu yang lucu-lucu. Dan ini yang sebenarnya unik ya. Kalau kita perhatiin, ini yang menurut saya sendiri kita sebagai investor mungkin harus lebih siaga ya maksudnya artinya ada kondisi yang secara real value-nya sama yang dengan di market tuh sebenarnya udah irasional. Ini yang menurut gua harus kita perhatiin. Itu sih. Itu intinya kalau merangkum ya teman-teman, intinya saham-saham yang naik tadi seperti kata cerita Kosum ya itu kayak kan properti ya kok. Yeah. Tapi kalau kita ngomongin dari pertumbuhan GDP bukan dari industri properti, malah dari industri konstruksi yang banyak juga mungkin ada ditopang sama IKN, mungkin ada juga ditopang oleh data center. Dan mungkin wajar kalau misalnya teman-teman yang pelaku usaha mungkin nggak kecipratan itu, nggak merasakan itu. Wajar karena yang dibangun juga itu ya proyek-proyek spesifik. Nah kalau ngobrol sama teman-teman yang mungkin involve dengan bisnis data center atau yang ya data center ya termasuk penunjang-penunjang itu mereka lagi booming sekali. Oh mereka lagi pesta banget gitu loh. Tapi buat yang nggak di sektor itu, ya mungkin tahun ini nggak sebagus mungkin 1-2 tahun sebelumnya ya. Kita ngomongin soalnya Indonesia masih banyak kan sumber daya ya. Mungkin kalau yang pengusaha sawit, lihat kita sempat bahas di chatting ya, harga sawit kan lagi naik. Nah itu mungkin happy-happy, ketawa-tawa. Tapi kalau yang mungkin di pertambangan, itu mungkin mukanya nggak terlalu happy sekarang. Nggak se-happy tahun-tahun lalu. Nggak se-happy tahun-tahun lalu. Yang tahun ini happy-nya yang turunan dari batubaranya, supportingnya masih happy. Tapi kalau batubaranya turun, apalagi nikel ya, saya bahas itu juga turun gitu. Jadi ya itu mungkin ngaruh juga ke masyarakat. Makanya nggak merasa kok kayaknya lagi agak lesu gitu. Nah, itu dari sisi tadi GDP ya. Yes. Oke.
Berkaca ini sih, gue ada reflect ya. Kan gue baru mulai invest benar-benar serius kan 2020. Mungkin kalau saya beli Kosum mau dari sebelum-sebelumnya. Gue inget banget pas pertama kali gue belajar invest di 2020, gue berkaca kayak ke tahun-tahun sebelumnya, 2018, 2019. Gue merasa pas lagi berkaca ke kondisi perusahaan tahun-tahun segitu tuh, jujur agak susah nyari perusahaan-perusahaan yang beneran bagus, harganya murah. Dan somehow gue merasa ada sedikit kemiripan di 2024 Kayak ini. nanggung. Iya, maksudnya kayak tadi kan kita udah bahas ya, harga CPO naik nih tinggi, harga batubara naik tinggi. Tapi balik lagi, kita kan negara Indonesia masih sangat ketergantungan sama komoditas. Nah, namanya komoditas dia kan naik turun. Nah, kalau misalnya dia udah habis naik banyak, bisa naik lagi? Mungkin bisa. Tapi kan bisa juga turun gitu kan, atau pelan-pelan turun. Nah, ini kan yang membuat saya yakin banyak teman-teman juga bertanya, ini komoditas gimana nih? Naik atau turun? Yang dimana jujur juga it's very hard to predict. Nah, cuman berkaca ke pengalaman Willy, Kosum, mungkin boleh coba nggak ceritain sedikit ya di 2019 kurang lebih kondisi gimana dan apakah ada sedikit kemiripan nih di tahun 2024 sekarang di mana kondisi pada banyak nanggung mungkin. Oke. Kosum duluan deh mungkin. Gua dulu ya. Mungkin kalau gue berkaca pas 2019 ya, gue ngelihatnya gini, kalau di 2019 itu kan ada post effect dari trade war di 2018, yang dimana waktu itu 2017 kan crash ya di coal itu kan crash, habis itu naik lah, kurang lebih singkat lah di dalam itu 2018 tuh pesta semuanya, baik yang coal maupun pulp ya, waktu itu juga pesta pulp ya, harga pulp juga naik tinggi, itu pesta lah di situ, komoditi juga pesta. Nah, pas masuk di 2019 ini fase nanggung semua. Pasti tentu kecipratan ada. Di bank pasti selalu akan kecipratan. Tapi di kondisi 2019 itu semuanya lagi nanggung ya, kalau dibilang. Kondisi ekonomi juga belum membaik banget di saat itu. Karena yang untung itu sebenarnya hanya di pertambangan, mungkin di industri paper waktu itu yang lebih untung. Nah, sebenarnya di sekarang 2020 sampai 2024 ini sebenarnya ada kemiripan. Yang untung itu sebenarnya bukan di level consumers. Ya, tapi yang untung itu di level sebenarnya di level yang istilahnya lebih basics ya, istilahnya B2B. Mungkin ada beberapa consumer yang untung banyak, misalnya Indofood untung banyak, Corporate dan banyak. Tapi itu disupport dari Pine Hill, dari Nigeria sebenarnya. Jadi bukan di Indonesia sendiri. Jadi memang di luar sana banyak bilang kok kelas menengah sama bawah ini kayak daya belinya nurun. Menurut saya setuju, itu nurun karena gimana ya? Karena at the end daya belinya itu berkurang, mungkin aja berkurang itu bisa uangnya ke ke judol atau apapun, karena mereka mencoba mencari cara mendapatkan uangnya lagi gitu, karena keuntungannya itu semuanya adanya di level-level ini, pertambangan, di konstruksi, terus mungkin ada ya di kapal, bikin kapal tongkang, ada yang bikin kontraktor batubara atau apa, itu untungnya itu semuanya di situ, bukan di daya beli yang di sini. Jadi kalau kita berkaca lagi ya balik ke kondisi yang nanggung ini ya, sebenarnya bikin kita decision sebenarnya kita harus lebih hati-hati. Jangan mungkin pasti teman-teman udah ada pilihan saham yang udah menarik, udah cukup murah. Menurut saya ya nggak apa-apa, udah bertahap untuk buat beli. Tapi jangan ngerasakan artinya ini udah tepat ya maksudnya. Kayak misalnya contoh kayak bank, kita liatin itu kan performa naik banyak itu karena stimulus. Ya. Dan tahun ini sebenarnya udah mulai kerasa ya, terutama di bank yang lebih ke level mikro. Itu di BRI kan udah mulai ya kelihatan ada meledak dikit lah ya. Ya, menurut ya. Benar di situ sih. Ya, menurut kalau bicara ke bank ya, menurut saya hampir semua perbankan itu sekarang labanya tuh laba steroid. Benar. Maksudnya labanya itu bukan laba real karena banyak bekas NPL dari COVID yang disetrika kan. Jadi belum pecah tuh. Mungkin sebagian udah pecah tapi masih, kalau menurut saya pribadi masih belum bisa dibilang ini laba realnya segini nih. Ya. Rasanya masih di bawah ini gitu. Jadi ya jangan kaget kalau tiba-tiba ntar labanya bank turun, teman-teman. Gitu. Jadi dan yang saya belajar ya selama invest selama ini, dan Ting juga ngajarin ini ya dari Kojon, Kosum, adalah jangan pernah 100% cash, jangan pernah juga 100% stok, kecuali kondisi lagi market crash. Ya. Maksudnya kalau kita selalu full position di saham tanpa ada cash sama sekali, ya ketika ada terjadi market crash yang kita nggak pernah tahu kapan terjadi ya, ya kehilangan opportunity banyak, capital juga hilang banyak. Ya. Gitu. Tapi kalau kita misalnya ada cash buffer, seperti kita ajarin nih, ada cash, ada winner, ada flexi. Anggap ada cash deh 30%. Ya kalau 70%-nya naik double, porto kita juga happy naik 70%. Ya. Kalau 70% yang invested naik 50%, itu kita punya porto udah naik 35%. Ya. Jadi buat apa kita paksa dorong semua, tapi ketika crash-nya terjadi,
kita malah nggak punya apa-apa lagi, nggak punya peluru lagi sama sekali. Dan ini kan kalau ingat ceritanya Kosum kan waktu kondisi 2019, waktu crash COVID 2020 itu kan cash-nya lagi banyak. Ya. Karena nahan diri untuk nggak mau beli yang nanggung. Waktu itu pas banget ya, maksudnya waktu itu BNI masih belum harga, kalau sekarang kan ada stock split. Dulu kayak 8 ribuan, 9 ribuan udah gue jual. Karena gini, gue perspektifnya gini, untuk ningkatin labanya bank, artinya kan bank ini kan istilahnya semuanya. Iya, indikator makro sebenarnya paling gampang. Intinya kan harus ada sektor-sektor yang dia support. Nah, kalau kita lihat apa sih ada ekspansi apalagi sih di dalam sektor yang relay itu, kalau nggak ada lagi ya kan kita nggak bisa expect growth bank itu kayak startup bisa 20%, 15%. Berarti kalau udah fair value, I think ya udah harus di-cut, dijual. Dan saat pas udah dijual, mau beli apa lagi, semuanya juga udah nanggung. Mungkin memang udah naik. Di 2019 itu sebenarnya udah rada turun ya. Rada turun karena pos yang tadi 2018 pesta ya. Dari 2017-18 yang pesta itu udah mulai turun. Dan di situ nanggung semua. Mirip persis kayak sekarang. Mungkin lihat saham-saham apapun ya. Udah naik berapa? Mungkin udah minus 30% ya. Minus. Nih sorry ya, nanggungnya kita itu kok bisa minusnya 50%. Kita nawarnya sadis lah. Kita nawarnya kan karena kadang kita pengen benar-benar belinya under value gitu. Jadi mungkin ada beberapa yang mungkin udah happy 50% ya oke, no problem. Tapi kalau bagi kita sih mungkin udah first start buat chip in, tapi bukan artinya kita all in yang kayak tadi Billy bilang, karena harus harga saham yang turun bukan artinya nggak bisa turun lagi. Udah murah bukan artinya nggak bisa murah lagi, dan itu harus keep in mind ya. Ya, intinya invest tuh nggak boleh buru-buru. Ya. Kalau kita lihat orang tuh suka terburu-buru pengen cepet kaya, makanya paksa untuk dorong sekuat tenaga. Memang kalau kita bilang ketemu opportunity kita harus beli sekuat tenaga. Cuman definisi sekuat tenaga itu ya kita belinya harus banyak, tapi juga jangan pernah nggak ada cash sama sekali. Ya. Cash itu boleh didorong semua kalau ada kayak COVID atau 2008. Yang mana itu udah benar-benar no-brainer. Sama 2015 lah. 2015. Crash-nya main dalam. Ya, dan ya itu sih mungkin salah satu. Benar. Kita juga nggak mencoba untuk timing the market ya, untuk nebak-nebak ini kapan crash, kapan ini, karena kita percaya nggak ada orang yang bisa tahu itu. Ya. Gitu. Meskipun ada indikasi-indikasi, tapi pecahnya kapan kita nggak pernah tahu. Ya. That's why ya kita mitigasi dengan atur portofolio. Nah, kalau dari ini mungkin pertanyaan ya mewakili teman-teman yang nonton nih, mungkin buat dia yang konsum ya. Karena kalau konteks yang seperti tadi itu kan kita ngomongin untuk kita terutama yang udah sangat serius di investasi, mungkin mayoritas ya dari kekayaan juga udah ditaruh di investasi. Ya. Nah, gimana kalau teman-teman di sini yang mungkin masih ada kerja, ada active income atau usaha? Apakah ini maksudnya mereka juga harus stay cash terus atau mereka malah udah pelan-pelan udah mulai top up atau gimana nih? Karena saya yakin ya kan, karena saya yakin yang nonton di sini Beda-beda. Bener. Kalau buat kita saya yakin maksudnya ini advice yang udah kita sering banget bahas gitu Karena ya. kita top up udah nggak kerasa, Sam. Iya, Dari active income top up tuh udah nggak gesek. Betul. Tapi ini buat teman-teman di luar masih berasa banget. Karena kemarin baru aja teman gue ya gitu. Ini sama ini menarik nggak? Gue mau masuk dan bla 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 gitu. Nah tuh mungkin dari yang senior. Kalau aku sih mikir ya, kalau sekarang ya, kalau dibilang ya mungkin teman-teman udah common lah ya dengar Indofood, BRI, Telkom itu segala. Itu sebenarnya kan kalau kita cerita panjang itu sebenarnya kan udah hampir susah kalah. Kayak gitu kalau memang istilahnya ini tanda petik defensif ya. Defensif maksudnya udah beli, udah nggak mau ngecekin lagi atau gimana. I think ya kayak gitu-gitu udah mau start itu nggak masalah. Start to invest gitu ya. Tapi kalau misalnya kalau memang ada lebih mau follow ya istilahnya secara kuartal ikutin performa perusahaan yang mana, itu lebih baik lagi sebenarnya. Tapi kenapa kita bisa ngomong gini? Ini karena udah sorry ya, di ISG ini top 10 market cap-nya itu ada berapa di steroid. Ya, tahun ini kan ramenya di renewables, terus ada berapa properties, ya kan. Renewables rame lah, yang berkaitan dengan turunannya itu kan istilahnya PE-nya gila-gilaan. Padahal sebenarnya kita bisa dapat yang istilahnya PE below dari 10, bagi dividen aja mungkin bisa 50% itu ya. Kalau dapat tier tuh kurang lebih ya bisa 5%. Boleh disebut gak sih kok buat teman-teman? Ya sebut aja misalnya Bank BRI lah, ini saham sejuta umat lah. Anyway ini bukan masalah advice ya, karena balik lagi contoh gitu. Enggak, buat teman-teman. This current position aja kalau misalnya teman-teman beli sekarang mungkin 4.000 berapa sih? 100 kan after bagi dividen ya.
after bagi dividen aja yang kuartal terakhir ini ya, interim, itu aja 4%. Kalian teman-teman udah pegang. Mungkin di full year nanti di April bisa kasih lagi 4%. 8% kapan lagi dapat dari mana? Gitu. Daripada nabung di banknya mendingan Ya, nabung di bank ya benar. Depositonya lebih rendah, ya kan. Terus obligasi pun nggak ada loh. Obligasi sekarang 6% bunganya BI ya. Paling obligasi paling mentok-mentok 6,5, 7 lah kalau misalnya. Itu aja itu udah punya power khusus ya buat nego ya. Sisanya 6%. Berarti lu dapat dividennya dari company kapan lagi? Nah, tapi ingat ya, beli BRI sekarang bukan artinya nggak bisa 3,5 nih. Bisa juga 3.000. Karena at the end Indonesia ini duit orang asingnya banyak. Karena kan kita emerging country. Memang orang asing taruhnya dikit di sini, cuma 1%, 2% dari portfolionya. Tapi kalau nanti dia lebih menarik, ada crash di US, dia tarik uangnya semua ke US. Dan ini sekarang kerasa, China lagi stimulus, uangnya tarik ke China. Sekarang US turunin suku bunganya kan lagi menarik lagi buat tarik invest ke sono. Makanya crash. Dan top orang asing punya portfolio tuh di bank. Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, makanya crash duluan dia. Udah semi crash ya. Jadi ya I think ya teman-teman bisa hitung do the numbers, pilih mana mau taruh obligasi atau pilih Bank BRI, itu pilih buat teman-teman. Kalau secara number wise ya udah pasti BRI, ya kan? Tapi kalau lihat secara prospek apakah ada capital gain, I think ya ada juga capital gain. Tapi bagi kita sih masih so-so. Kalau bisa nawar lagi ya, chip boleh, tapi kalau bisa lebih deep lagi kenapa enggak? Karena kita ini konteksnya kan kita di sini kita yang selalu aktif mencari peluang lah ya, ide di saham tertentu. Tapi kan nggak bisa dipungkiri banyak juga yang memiliki keterbatasan waktu. Makanya tadi kita ada sebut konsepnya lebih defensif ya kok. Memang Indian ya kalau memangnya defensif ini adalah ada kalanya mungkin opportunity nggak yang the best. Tapi mungkin karena waktunya juga terbatas gitu. Tapi in the end yang mengambil jalur defensif ini kalau menurut saya pribadi ya, Indian juga harusnya CAGR juga tetap bisa not bad. Ya maksudnya 12-15% pun is still possible ya. Kalau kayak Astra sekarang di bawah buku gitu ya. Iya. Astra di bawah buku. Katakanlah misalnya, ini back to your question SM ya, yang tadi soal kalau masih bisa top up atau enggak. Kalau gue pribadi di posisi masih bisa top up dan setahun bisa top up kurang lebih 20-30% portfolio size, gue akan dorong semua. Oke. Karena top up masih bisa jadi cash buffer kan. Ya. Dan maksudnya di harga sekarang juga banyak yang ya, tadi BRI dividen mungkin 8% full year, lebih 8,5 mungkin. Iya. Nggak dapat sih 8 lah, anggap 8. Astra di bawah buku dengan ROE sekian, harusnya beli Astra sekarang CAGR 20% dapat. Iya. Kalau memang mau sabar nunggu ya. Gitu kan. Kalau CAGR 20% tuh artinya double setiap 3,5 tahun loh. Ya. Oh, main banget itu. Tapi kan kita ngeliatnya harus long term. Nggak bisa kita bilang Astra sekarang beli, next month naik, kita nggak tahu. Bisa jadi turun gitu. Cuman kalau memang capitalnya belum terlalu besar dan ada privilege untuk bisa top up terus dengan bobot segitu, actually invest itu jadi gampang. Gampang itu maksudnya dalam hal pemilihan saham itu sama. Cuman secara psikologi mentalnya itu jadi gampang karena cashnya nambah terus. Gitu. Nah itu yang mungkin kalau pengalaman invest masih awal-awal atau belum capitalnya belum taruh signifikan, itu bisa ngerasain itu. Tapi ketika kita udah di fase mungkin 90% capital di saham, nah itu udah beda. Ya, jadi emang ini advice atau mungkin pandangannya akan berbeda tergantung teman-teman yang pendengar nih posisinya nih apa nih sekarang. Member kita, saya yakin kebanyakan udah pasti udah fokus banget lah di saham. Kemarin di conference kan gue nanya waktu gue bawain materi, berapa persen yang udah taruh lebih dari setengah net worth di saham? Berapa tuh? Ya, lebih dari setengah. Lebih dari setengah member gitu. Jadi lebih dari setengah member 50% ya? Ya, beberapa yang memang kalau dari survei sekilas ya, dari raise hand doang, kita kan nggak catatin one by one lah ya, hartanya pada berapa kan? Bukan tugas kita itu, tugas pajak. Ya, yang ngomong pajak PPN kita bahas lagi. Yang apa? Yang taruh sahamnya itu nggak nyampe 50%, itu kebanyakan emang mereka punya usaha yang udah gede juga. Jadi mereka tuh hitung sama valuasi dari bisnisnya mereka. Dan itu wajar lah kalau, tapi para pengusaha tersebut, kalau saya tanya, dari posisi investable asset dan liquid asetnya, itu memang udah 90% di saham kebanyakan. Gitu. Dan itu mungkin belum seperti itu sebelum ketemu Ting. Habis ketemu Ting baru berani. Gitu. Jadi kalau orang banyak yang ngaduin kita, wah nih saham gue naiknya 10 kali lipat, saham gue ini naiknya cuma 2 kali. Ya yang 10 kali belinya berapa banyak? Sedangkan orang-orang kita naik 2 kali aja, kalau taruh hartanya banyak, ya udah volume lebih gede. Ini mungkin juga perspektif ya buat teman-teman nih. Tadi mungkin satu nggak bisa chip in ataupun mana,
Terus satu lagi yang punya active income buat chip in. Tapi sebenarnya teman-teman bisa punya tanda petik active income dari dividennya juga sebenarnya. Kalau bayangin ya, kalau kalian dapat emiten, kalau teman-teman rajin nyari ya, sebenarnya ada emiten yang kasih belasan persen, dan itu quite stabil, jualan motor gitu ya, mungkin udah pernah dibahas di chattingnya mana ya. Terus juga ada mungkin yang baru UPS nih, baru PUPS, itu aja sekarang harga 7 ribuan. Ya kan, kalau nanti dia kasih dividen itu mungkin belasan juga. Kita juga sebenarnya bisa ikutin gaya Konglo. Saham yang kita punya ini kayak cash cow. Bayangin ya, anggapnya 1 year, 2 year, anggapnya harga saham nggak naik. Porto kalian shrinking 30% dari dividennya itu. Jadi 30%-nya lagi nanti jadi ready cash nanti buat chip in buat cash. Jadi itu bisa strategi dipakai juga. Tapi lebih bagus lagi kemarin itu juga mungkin 15%. Oh iya, benar juga. Masih ada capital gain lagi. Nah itu sebenarnya tadi udah mau sebut karena tadi kita ngomongin defensif. Nah kalau misalnya yang ada waktu, kemudian mereka masih mau coba mencari deh. Karena mungkin kalau tadi kayak kata Kosum ini kan kondisi nanggung. Benar, saya merasakan hal yang sama. Bukan yang kayak misalnya 2021 gampang, oh industri batu bara nih pasti bagus lah, gampang semuanya gitu. Kalau ini emang harus mungkin nyari satu di antara 500.000 company. Outliner ya. Nah baru makanya tadi mau bahas kira-kira perusahaan apa tuh, mulai nyari dari mana tuh Bill untuk yang mau aktif gitu. Mungkin Jul lebih pas ya. Jul, jadi sebenarnya kita udah bahas di episode YouTube yang ada lah ya. Ini aktif maksudnya apa sih? udah di maksudnya Masa disensor ya? Disensor. Coba cara paling gampang, nontonin aja dating, itu udah paling gampang. nah di video yang mana? Dating kelas ada. Di tingkat. Artikel ada. Iya, oke. Artikel kita bakal buka ke publik kan. Jadi pantau terus artikelnya. Oh, open ke publik yang itu. Abis dari member mungkin selang 2 minggu sebulan itu bukan publik artikelnya kan. Oke. Itu beberapa aja ya yang dibuka ya. Tentu tidak semua. Nah, kalau mau yang full udah ada Joe bawain ya. Ya itu buat maksud teman-teman yang dari yang sebelumnya defensive investor, pingin benar-benar coba lebih diseriusin, pingin investasi lebih, I think Kelas sudah paling pas sebenarnya. Karena sebulan sekali itu kita bakal update, itu segala macam informasi, mungkin mengenai market, mengenai emiten-emiten yang mungkin sekilas bisa jadi potensi idea, itu bisa kita godok bareng ya, biar bisa up to date. Karena kan kita paham orang kan kalau udah sibuk kerja, sibuk usaha gitu kan, kita pernah semua juga pernah usaha, itu kan waktu sedot pasti. Jadi sangat beneficial ya kalau ada someone yang kita bisa trust, bisa kasih datanya, kasih insight-nya, dan keputusan kan di tangan kita atau tangan member masing-masing. So basically mungkin buat teman-teman yang belum tahu, di komunitas kita ada monthly workshop namanya Tingkas, itu kita godok bareng, latihan analisa bareng. Dan kita selalu coba cari studi kasus yang lagi menarik sahamnya. Ya pasti harus cari yang menarik lah. Kalau nggak ya capek, waktunya terbatas soalnya. Tapi ini kayak dulu lah, misalnya cerita secara nggak langsung kan kita Tingklas, tapi waktu itu belum ada program ya. Kan waktu itu kondisi industri rokok turun ya, turun. Tapi kan sebenarnya ada outliner dari industri rokok ini yang sebenarnya bisa dapat growth-nya, ya itu WIM. Dan sekarang sebenarnya yang kayak ini sebelum kita masuk topik selanjutnya kan PPN mau naik nih. Ya kan, terus juga nggak tahu nih gaji mau dinaikin nggak sih UMP-nya. At the end kan istilahnya consumer goods I think pasti tertekan. Yang tadi kan cerita the money semuanya di bidangnya B2B banyak kan sekarang. Sedangkan mungkin ada yang pekerja yang kaya raya mungkin di tambang atau di kontraktor. Tapi yang lain kan enggak. Tapi consumer ini tertekan. Tapi bukan artinya consumer ini semuanya tertekan. Pasti ada yang lebih naik. Gitu. Jadi yang teman-teman harus cari sebenarnya apakah di consumer ini ada yang masih naik, apakah ada yang beneran turun. Kalau kita jujur ngomong yang F&B ya itu kasihan sekali sih semuanya ya, sejak kena boykot ya itu hancur semua. Kalau teman-teman lihat di Starbucks, KFC, Pizza, Unilever itu kena semua di consumer itu ya, multifaktor ya, daya beli pengaruh, terus juga mungkin ada pengaruh boykot dan lain-lain, multifaktor. Susah sebenarnya analisa consumer goods kecuali kita bisa interview satu-satu semua consumersnya. Lebih gampang batu bara, tinggal interview China. Ya, ini konteks kalau misalnya teman-teman yang mau aktif, jadi ada beberapa hal yang memang harus diikutin. Kondisi harus lebih banyak diikutin. Kemudian mungkin ngontrol portfolio jauh lebih ketat ya. Karena opportunity jadi lebih banyak. Tapi kalau tadi yang memang yang defensif, ya mungkin tidak harus sampai se-intens seperti itu ya. Cuma kan ini muncul ada pertanyaan nih, kalau menurut saya ya. Pasti teman-teman ada yang nanya juga, worth it nggak sih untuk saya invest waktu lebih? Menjadi dari yang awal saya defensif menjadi yang lebih aktif gitu. Worth it nggak menurut di sini kita ngomongnya ya enterprising aktif gitu ya mencari. Sebenarnya kalau kita kutip ya sebenarnya dari Ben Graham ya, sebenarnya yang istilah ini yang dibuat dia defensive and active ya, active and enterprising ya.
Sebenarnya waktu itu konteksnya mungkin kan Ben Graham kalau yang defensif mungkin pilih bonds and anything. Tapi sebenarnya sekarang at current conditionnya ada bisnis yang bagus saja yang udah kayak melebihi dari bonds ya kan. Oke, Ya kan? potensi Potensinya returnnya, benar. Nah kalau yang enterprising apa? Ini yang kita lebih harus tanda petik analisa ke depannya. Maksudnya analisa ke depannya gini lebih presisi ya. Misalnya oh ya dia nambahin cabang atau enggak dia meningkatin produksinya. Itu yang sebenarnya harus lebih di follow. Jadi benar-benar memang semuanya pakai bisnis mindset, tapi ini benar-benar kita lihat oh rupanya ada ekspansi yang lebih eksponensial. Rupanya dia habis merger dengan siapa misalnya kemarin waktu itu kita Medco dengan ConocoPhillips naik. Terus habis itu kita ada second round lagi Medco. Habis itu ada SPR turun pasti oil naik ya. Itu kan harus lebih ngikutin industri bahkan makro. Dia enterprising tuh lebih kayak gitu. Jadi bisa ngelihat habis ini kayaknya the next quarter to quarters dia bisa dapat lonjakan revenue yang value creation yang baru. Even ya misalnya ada corporate action pun itu yang udah harus level yang enterprising karena harus rajin-rajin scuttlebutt and anything karena ada value yang dibawakan ke emitennya langsung ya gitu. Yang I think itu memang butuh waktu lebih butuh waktu buat cari informasi ya. Lamanya tuh sebenarnya di informasi. Pengambilan keputusannya sebenarnya sama. Nah, karena at the end kan valuasi ya at the end uang yang sekarang sama uang ke depannya itu jadi berapa gitu. Memang yang kalau defensif ini yang ya kalau dibilang yang pasti-pasti aja lah. Misalnya sahamnya itu kita udah tahu udah market leader, terus bisa kasih give us 10% lebih dari yield, oh yuk, mau expect apa lagi gitu loh. Yang penting kan kita tahu produknya 10 tahun lagi pasti ada apa enggak. Ini teman-teman nih Kosum ceritain tadi enterprising pahit-pahitnya ya. Coba ceritain manis-manisnya dong kok. Maksudnya kan tadi udah ceritain ini harus aktif ya bisa. Udah ceritain semua pahit-pahitnya kok. Tapi manisnya ada dong. Kalau manisnya Kira-kira beda jauh sih. kira-kira beda jauh. Mungkin ya bisa at least menurut saya bisa 50% up gitu ya. Mungkin kalau dapat rezeki kayak corporate action kayak contoh Pani gitu ya. Itu pasti bisa 100% lebih gitu ya. Mungkin banyak sih kalau yang kayak gitu bisa lebih ya. Ya, tapi nggak tiap tahun ada juga gitu yang kayak corporate action. Tapi kalau kita bisa cari yang benar-benar under value banget, dapat proyek yang baru, misalnya kayak Joe waktu itu cover TOTL ini kan very easy one bigger in 1 years kan. Belum dapat dari makan dividen ya. Wah itu sih bukan main ya kan. Misalnya kayak WIM juga 2 beggars itu pasti dapat. Banyak sih. Mungkin tahun ini yang think class itu kita we never know ya, we'll see lah ya. Itu kan waktu kita ngajar kan PI 5. Kalau ekspansinya jalan mungkin jadi PI 2. Ya. Kita tinggal follow aja ekspansinya berhasil atau enggak kan. Ya. Kalau misalnya nggak berhasil berarti harus ya di tone down itunya lah. Ya kalau nggak berhasil pun masih ada MOS karena belinya udah PI 5 PI 6 Ya, gitu loh. Jadi itulah yang kita bilang opportunity bagus gitu loh. Jangan yang kalau berhasil baru murah. Ya. Kita harus mikir kalau gagal juga masih murah baru itu menarik. Jadi itu perusahaan kondisinya sekarang PI 5 dan kalau ekspansinya berhasil PI 2. Artinya saat ini valuasi sekitar 5 kali laba teman-teman. Tapi kalau berhasil ya hanya 2 kali laba. Ibaratnya investor ini ya 2026 udah baik modal kayak gitu ya Bill. Ya kurang lebih Kalau begitu. berhasil. Dan wajarnya kan mungkin sekitar PI 10 sampai 12. Ya masih ada margin of safety yang sangat lebar. Oh ya masih ya. Misalnya contoh kayak Bank BRI. Kalau misalnya kita bilang mau laba bottom line-nya nambah 20%, itu kan berat sekali. Berarti kan harus UMKM dan level SME ya. Small medium enterprise itu harus increase at least 20% lebih loh. Karena kan dia harus bayar bunganya. Berarti kan wah nggak segampang gitu. 20% lebih itu kan mungkin harus ada foreign direct investment, harus ada stimulus-stimulus yang lebih ini. Jadi, tapi apakah Bank BRI akan bangkrut? Enggak juga. Tapi apakah bisa eksponensial naik? Enggak sampai segitu. Jadi, inilah yang beda ini yang defensive and enterprising. Enterprising ya cari. Mungkin kadang-kadang small cap, kadang juga bisa yang big cap. Misalnya kayak big cap ya kayak contoh PUPS, Adaro dan ADI. ADI PI 2,5 di itu ya kenapa enggak gitu. Itu kan harus dibeli gitu. Ya kayak gitu-gitu sih. Ini contoh Nanti ada topik lagi berarti CBDK ya, nanti beda topik ya. Tadi CBDK. Ya itu nanti topik nggak tahu deh uploadnya urutannya gimana, tapi ya Kalau tanya worth it atau enggak Sam, kalau nggak worth it ngapain kita semua jadi full time investor di sini kan? ya coba kan mungkin teman-teman ya supaya ada gambaran aja gitu. Jadi kalau mereka mau shift ya, lompat dari awal mungkin sangat fokus di karya atau usaha dan mulai nih coba yang baru, mereka tahu bahwa usaha mereka ini nggak akan sia-sia. Sebenarnya seperti itu. Ya nggak akan sia-sia lah. Kita kan maksudnya itu makanya kenapa kita bikin Think kan? Itu supaya orang dari ya boro-boro orang mau defensif aja nggak ngerti caranya. Ya mungkin kalau masuk Think awal-awal belajar sambil di defensif tuh bisa along the way
kita juga bisa bantu supaya jadi enterprising. Bahkan beberapa member kita kan kalau yang udah dari 2020 ikut kosum, Ya. itu kan banyak yang bahkan udah nggak perpanjang. Nggak perpanjang karena emang udah benar-benar ngerti total, udah bisa cari ide, udah pure enterprising yang nggak butuh disupport. Ya. Tapi banyak juga sih, lebih banyak malah yang udah enterprising tapi ya masih tetap di dalam karena ya mencari ide investasi itu. Ya. Karena at the end makin the group makin besar, kita bisa dapat network yang berpengaruh. Kita misalnya bisa tahu one step ahead di misalnya di Java ya. Soal harga soybean meal-nya sama corn-nya itu kan karena kita di grup ada yang peternak ayam gitu loh. Untuk harga boiler ya susah ya. Harga boiler ayam karena kan tergantung pasar banget tuh. Jadi kan Sektor yang small cap yang kita lagi habis bahas itu customer-nya ada di member kita, supplier-nya juga di member kita. iya benar. Kan enak buat di follow. Iya, jadi kita bisa tahu oil and gas pun juga kita tahu. Oil and gas Ya. banyak. Ya, I think yang di level enterprising ini menurut saya sih kesulitan paling susahnya di information. Dan ini yang makanya kita sendiri pun beneficial dapat istilahnya air mancur yang bersama ini ya kita pun juga sangat terbantukan di level kita sendiri loh, apalagi member gitu ya. Jadi kalau disimpulin antara di kondisi ini ya, maksudnya melihat tahun depan kalau defensif ya mungkin tadi udah ada sahamnya, ada juga tadi alokasi portfolio dan biasanya tadi juga udah sempat dibahas. Kalau enterprising tadi seperti ya diskusi kita ya, mungkin tetap masih ada aja peluang, tapi memang ya harus sangat jeli mencarinya, nggak bisa langsung ya udah langsung tunjuk satu aja dan satu sektor aja gitu dan kemudian semuanya naik, nggak, karena kondisinya lagi serba nanggung. Yes, Benar. Ya, serba nanggung tapi mungkin yang bikin beda sama 2019 sekarang ini ada kayak Astra di bawah buku. Ya. Ada mungkin BRI Telkom yang udah turun mungkin 30-35% dari benar. harga tertingginya. Ya. Jadi dan kita kalau biasanya lihat crash itu kan terjadi waktu PE itu lagi tinggi-tingginya. Yes. Nah, itu di US sekarang seperti itu. Ya. Indonesia sebagian saham seperti itu tapi yang big caps malah udah jatuh nih. Ya. Gitu. Jadi ya harga nanggung ini juga jangan bikin kita semuanya pegang cash atau semuanya pegang saham. Ya. Ya berarti strategi masih sama. Ya. Winner, faksi, cash. Ya. Itu teman-teman kalau mau tahu nonton di free trial tuh ada semua, kita udah buka kok. Jadi kita tinggal cara ngatur portofolio kita udah buka di free trial, teman-teman bebas nonton ya. Mending nonton sekarang sebelum kita tutup free trialnya. Waduh. Gitu. Jadi I think untuk penggunaan cash buffer yang the last 30 or mungkin ada yang 20, ada yang 40 itu semua kan selera ya. Yeah. Itu kalau menurut gue pribadi belum pas buat dipakai sekarang. Ya. Tapi ya cicil dikit ya boleh. Ya. Gitu. Itu udah harus sih. Karena Udah harus ya. yang fallen giant kalau kata Joe. Si giantnya udah tidur semua ini. Gue penasaran kalau misalnya indeks kita tekat yang aneh-aneh mungkin 6.000. Oh ya udah lebih rendah lagi. Di bawah itu pasti. pasti, Iya. iya. Ya. Sebenarnya kayak ini udah pernah bahas ya, kita ngerasa udah nggak error ya, akarnya beneran sisa segini kan ya. Ini masih bisa lagi, ini masih tinggi loh. Masih tinggi loh. Aman masih berapa? Waduh, kok sebut ya. Duh, brand udah rontok deh karena ditendang FTSE. Masih ada satu belum ditendang, tapi anaknya lumayan nih, masih cacing anaknya. Anaknya, yang mana anaknya? Ya nanti itu beda topik loh. Ya oke. Jadi harapannya teman-teman dari video ini I think udah pasti dapat gambaran ya 2025 kira-kira kalau yang defensif strateginya seperti apa, ya enterprising mungkin bisa coba kulik-kulik nih tadi emiten yang kita sebut kira-kira apa sih. Nah itu coba pelajarin lah, itu ada di Think Class kita. So ya semoga bermanfaat and see you on the next video. Oke, bye-bye. Thank you.